aku akan menjelaskan bagian aku terlebih dahulu, yaitu bahasa pemrograman dengan paradigma imperatif. Simpelnya tuh begini, pemrograman imperatif itu fokusnya pada bagaimana sebuah proses dijalankan langkah demi langkah. Ibaratnya kita sedang memberikan instruksi resep makanan yang sangat detail. Kita tuh nggak cuma bilang buatkan nasi goreng, tapi kita instruksikan juga dari awalnya, misalnya nyalakan kompor, masukkan 2 sendok minyak, tumis bawangnya, baru masukkan nasinya, kayak gitu. Komputer tuh harus mengikuti urutan itu secara persis. Kenapa cara jadul ini tuh tetap relevan sampai sekarang? Berdasarkan riset dari jurnal IRJET atau International Research Journal of Engineering and Technology yang aku pelajari, paradigma imperatif itu adalah refleksi paling jujur dari arsitektur von Neumann. Artinya bahasa ini bekerja sangat dekat dengan mesin. Bahkan kalau kita lihat dari riset HP Laboratories, mereka tuh membuktikan bahwa untuk urusan optimasi perangkat keras, kita tuh butuh kontrol imperatif yang disebut backtracking instruction scheduler. Nah, di industri, paradigma inilah yang menggerakkan sistem operasi, game engine dengan grafik berat, sampai sistem kontrol mesin pesawat yang nggak boleh salah 1 milidetik pun, gitu. Tapi memang kendali penuh itu ada harganya. Kelemahan utama imperatif yang aku temukan di riset akademi itu adalah kompleksitas. Karena setiap langkah itu harus ditulis kodenya, jadinya sangat panjang gitu. Resikonya tuh apa sih? Nah, resikonya tuh muncul yang namanya side effect. Salah sedikit saja kita tuh mengubah variabel di satu baris, efeknya tuh bisa merusak bagian sistem yang lain secara tidak terduga. Belum lagi urusan sinkronisasi di prosesor modern yang kalau salah sedikit bisa bikin sistem stuck atau deadlock. Kalau ditanya preferensi pribadi aku, secara ilmiah aku tuh sangat memilih dan memihak pada paradigma imperatif untuk sistem tingkat rendah ya. Alasannya tuh sederhana, karena determinisme. Dalam sistem yang kritis, aku tuh ingin tahu persis apa yang dilakukan CPU setiap detiknya. Aku tuh lebih milih menulis kode sedikit lebih panjang, asalkan aku tuh punya kontrol penuh atas performa dan efisiensi memori. Bagi aku, transparansi teknis itu jauh lebih mahal harganya daripada sekedar kemudahan penulisannya. Itulah perspektif dari sisi imperatif. Tapi apakah ada cara yang lebih simpel untuk membangun aplikasi modern tanpa harus pusing dengan detail mesin? Nah, teman aku Rachel akan menjelaskan sisi lainnya, yaitu paradigma deklaratif. Halo semuanya, perkenalkan aku Rachel. Pada kesempatan kali ini, aku akan secara khusus membedah dan memberikan opiniku tentang paradigma pemrograman deklaratif. Secara sederhana, pemrograman deklaratif itu adalah cara kita nulis kode di mana kita cuma fokus mendeskripsikan apa yang kita mau, tanpa harus repot-repot ngejelasin bagaimana cara komputer ngelakuinnya langkah demi langkah. Ibaratnya nih kita lagi pesan makanan di restoran, kita cuma bilang mau nasi goreng pedas. Kita nggak perlu ngajarin kokinya gimana cara nyalain kompor atau tumis bawangnya. Di industri sekarang, penerapan paradigma ini udah masif banget berdasarkan riset dan jurnal yang aku baca. Misalnya jurnal Declare UI, pemrograman deklaratif itu jadi pondasi utama buat bikin antarmuka pengguna atau UI modern kayak React. Nggak cuma itu, jurnal lain juga ngebuktiin kalau deklaratif dipakai buat ngedeteksi akun dan review palsu pakai AI, sampai nge-manage server skala besar. Tapi, secanggih-canggihnya deklaratif, dia tetap punya kelemahan. Berdasarkan riset akademik dari jurnal Static Performance Guarantees dan Debugging Techniques for Declarative Language, kelemahan paling terasa itu ada di performa mesin dan proses debugging. Kenapa? Karena sistem deklaratif itu berjalan di balik layar, alias jadi black box. Hal ini sering ngasih beban komputasi tambahan atau overhead yang bikin performanya bisa sedikit lebih lambat dibanding kalau kita ngetik instruksi murni secara imperatif. Terus kalau ada bug atau error, kadang developer agak pusing nyari titik masalahnya karena alurnya disembunyiin sama sistem. Walaupun ada kelemahan tadi,
Kalau ditanya preferensi pribadi, aku secara ilmiah sangat memilih dan merekomendasikan paradigma deklaratif. Alasannya simpel. Industri teknologi modern itu sekarang butuh kecepatan rilis produk dan kolaborasi tim yang raksasa. Menggunakan deklaratif, bikin baris kode kita jauh lebih bersih, nggak bertele-tele, dan gampang di-maintain dalam jangka panjang. Industri saat ini jauh lebih milih ngorbanin sedikit banget kecepatan performa mesin demi kemudahan developer buat nulis kode yang rapi dan meminimalisir error manusiawi. Walaupun aku sangat merekomendasikan dan memihak pada paradigma deklaratif untuk aplikasi modern, aku secara objektif juga menyadari bahwa paradigma infrared tetap punya tempat yang nggak tergantikan, terutama untuk sistem yang butuh kontrol hardware tingkat rendah. Pada akhirnya, nggak ada paradigma yang sempurna, semuanya kembali lagi pada konteks dan kebutuhan proyek yang sedang kita bangun. Sekian dari aku, terima kasih. Sanitara tahu kalau Denny suka sah. Akhirnya dia pacar yang